Ya, kalau kita sudah mengetahui, pastikan satu binatang sembelihan yang kita makan itu benar-benar satu disebutkan baca bismillahnya, yang kedua benar-benar disembelihnya, dan yang ketiga tentu sesuai dengan sunnah-sunnah nabinya. Kenapa? Sekali lagi karena tadi ketika ada unsur makanan yang itu tidak diperbolehkan secara syariat masuk dalam perut kita, nauzubillah, doa kita tidak sampai kepada Allah. Yang kedua, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Nauzubillahi min dzalik. Setiap daging yang tumbuh berkembang dan itu sumbernya dari sumber yang tidak halal, maka fannaru aula bih. Fikih kuliner tentang makanan dan minuman yang sebagian dari waktu kita, dari waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam kan, diantaranya kita tak lepas dari masalah urusan makanan. Apalagi ibu-ibu katanya kan hobinya cuma 3 Pak. Apa? Ngemol, ngemil, ngomel katanya. Ngomel maksudnya banyak bicara Pak, gitu kan. Karena menurut penelitian kebutuhan berbicara ibu-ibu itu sehari berapa? 20.000 kata. Kalau bapak-bapak berapa Pak? 7.000 katanya. Jadi kalau bapak-bapak pulang ke rumah ketemu sama istri di rumah yang banyak ngoceh istri, itu kita harus mafhum ya. Karena apa? 20.000 kata sehari. Kalau bapak-bapak 7.000. Para istri kalau ketemu dengan suaminya di rumah ditanya, suaminya cuma jawabnya aja gitu kan. Nah itu udah harus mafhum. Karena 7.000-nya sudah habis di kantor. Nah bapak-bapak kalau banyak ibu yang ngoceh, ngomel, cerita, dengerin. Karena kalau nggak didengarkan stres ibu-ibu itu. Karena 20.000 katanya belum tersampaikan. Ya. Nah yang kedua ngemil. Ngemil suka makan kuliner gitu ya. Ya, apalagi kalau Sabtu Ahad itu kan wisata kuliner. Nah ini menjadi penting ya Ibu. Nah sebelum kita bahas tentang fikih kuliner, mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu urgensinya Pak, pentingnya. Kenapa bab urusan makanan ini menjadi penting bagi kita. Satu alasannya adalah karena ternyata dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, anak cucu Adam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertama kali adalah urusan apa? Makanan. Betul nggak Pak? Urusan perut Bapak Ibu. Ketidakmampuan mengendalikan syahwat perut. Dan saya rasa ini juga yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada di muka bumi ini. Betul Pak? Korupsi urusannya biasanya apa pemicunya? Perut gitu Pak Ibu. Ya. Peperangan, perkelahian, persaingan, semuanya urusannya apa? Perut. Ingat kisah Adam dulu ketika berada di sorga sama Hawa dalam Al-Quran, masih ingat ayatnya Pak? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, engkau tinggal di surga. Uskun anta, uskun tuh hiduplah dengan tenang, nyaman, karena fasilitas semuanya serba lengkap. Apapun yang kau inginkan ada, makanan apapun yang kau inginkan 24 jam ada. Cuma satu yang Allah minta itu, jangan apa Pak? Dekati pohon ini. Perintahnya bukan jangan makan buah ini, jangan dekati. Ya, Allah itu dalam Al-Quran itu banyak Bapak Ibu ketika melarang ya, manusia untuk melakukan sesuatu itu, perintahnya itu lebih banyak perintah sifatnya preventif Pak. Larangan untuk zina, gimana ayatnya Pak? Jangan mendekati, betul kan Pak? La taqrabuz zina.
Karena kalau udah dekat, nah disitulah peluang potensi untuk terseret itu sangat terbuka lebar. Jangan dekat aja gitu. Ini juga sama. Adam, kau silakan apapun yang kau inginkan, silakan, cuma jangan mendekati pohon ini. Pohon apa namanya? Khuldi katanya ya, tapi sebenarnya nggak disebutkan pohonnya itu, cuma sering orang menamakan pohon khuldi, pohon keabadian. Ya, Bapak Ibu, tapi jangan nyalahin Adam dan Hawa nanti. Ini gara-gara Adam dan Hawa orang tua kita dulu. Coba kalau dulu nggak makan buah khuldi. Kita sekarang nggak usah capek-capek nyari duit, Pak ya. Lagi ongkang-ongkang aja, lagi di sorga gitu kan. Maka apa? Adam melanggar, Hawa juga sama, makan buah khuld. Nggak sabar, nggak tahan, pingin sekali menikmati lezatnya buah ini, padahal nggak boleh. Diturunkan ke bumi. Kalau sudah di bumi susah hidupnya, betul kan Pak? Menurut sebuah riwayat, Adam diturunkan di Hindia, Bangladesh, Hawa diturunkan di Jeddah. Sekarang ada Jeddah itu kan diambil di kata Jeddah, itu nenek. Kan dulu konon katanya di situ diturunkan Hawa. Berpisah bertahun-tahun nggak ketemu. Dulu ketika di sorga, di mana di situ ada Adam, di situ ada Hawa, karena sorga milik berdua. Susah hidupnya. Baru bertemu ratusan tahun kemudian. Setelah berpisah, bertemu di sebuah bukit yang kemudian dikenal dengan apa? Jabal Rahmah. Bapak Ibu yang haji umrah, nah biasanya di Padang Arafah di situ tuh. Ya, biasanya orang-orang Indonesia bawa spidol tuh Pak. Ya, pasangan-pasangan yang pacaran, calon suami istri, tanda tangan di situ gitu kan. Katanya sebagai saksi supaya cintanya abadi gitu. Jabal, bukit rahmah cinta, bukit cinta bertemu kembali. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, satu, memang ketidakmampuan kita untuk mengendalikan syahwat perut, itulah sesungguhnya awal mulanya terjadi penyimpangan. Yang kedua, pentingnya Bapak Ibu untuk memastikan yang kita konsumsi itu benar-benar halal Pak. Sampai pemerintah ini kan bikin sebuah lembaga, namanya apa? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, gitu kan. Untuk memastikan nih umat Islam ini ketika membeli makanan apapun tuh bentuknya, itu benar-benar dia sudah dipastikan halal. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Ini perhatian yang luar biasa karena salah satu di antara yang menyebabkan, doa itu tidak terkabul, ya. Salah satunya apa Pak? Makanan. Meratap kita di pintu Ka'bah di Mu'tazam, ya Rabbi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa di sofa, berdoa di Marwah misalkan Bapak Ibu, di tempat-tempat mustajab. Tapi kalau seandainya ada makanan yang masuk ke dalam perut kita, itu sumbernya tidak jelas, haram ya. Kalau tidak jelas namanya subhat gitu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Inilah yang menyebabkan doa kita tidak sampai. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyampaikan sebuah ayat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Rasulullah menceritakan ada seorang yang dia itu yutilus safar. Dia itu sedang melakukan sebuah perjalanan safar. Ya, perjalanan yang jauh. Wa yamudda yadahu. Dia berdoa sambil menengadahkan tangannya. Dan dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Bayangkan Bapak Ibu, 3 modal utama diterimanya doa dia sudah punya. Apa? Satu, sedang safar. Karena kata Nabi, salah satu da'watin mustajab. Ada 3 doa yang doa itu pasti dikabulkan. Satu, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya
Misalkan kita mendapatkan tugas keluar kota, ya. Nah, itu sedang safar kan? Itu salah satu momentum agar banyak berdoa buat kebaikan keluarga kita. Karena doanya mustajab. Apalagi kalau safar sedang menuntut ilmu, safar sedang beribadah, ya, haji atau umroh belum sampai ke Mu'tazam saja, selama perjalanan sudah makbul. Termasuk safar untuk bekerja. Yang kedua, ya mudda yadahu. Ya mudda itu apa, Pak? Menengadahkan tangan. Sambil menengadahkan tangan. Dalam sebuah hadis, Allah itu malu menyaksikan seorang yang berdoa, merintih, mengibak, memelas, sambil menengadahkan tangan. Kalau memberikan kepada orang itu sifar itu nol. Maksudnya itu enggak mengabulkan sama sekali. Jadi kita dianjurkan untuk mengadahkan tangan. Yang ketiga apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa sambil menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung menyebut ya Allah gitu kan. Ini 3 sahabat itu sudah punya modal. Tapi Rasulullah lewat. Kata Rasulullah apa? Fa anna yustajab. Mana mungkin doa itu dikabul. Sampai saking dia itu sedang berjalan dalam perjalanan yang panjang itu, wa sya'ruhu, rambutnya tuh acak-acakan dan berdebu gitu kan. Di padang pasir kalau orang yang sedang safar kan kelihatan dari rambutnya. Tapi Nabi mengatakan gini, fa anna yustajab, bagaimana mungkin doanya dikabul? Kenapa sebabnya? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu, minumannya juga haram. Wa malbasuhu, pakaiannya yang dia pakai, yang dia beli tapi uangnya didapatkan dengan cara yang tidak halal. Mana mungkin doa itu dikabulkan? Nah, ini Bapak Ibu Allah menjadi penting ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, pastikan yuk jangan sampai ada makanan yang masuk ke dalam perut kita itu memang itu dipastikan sumbernya tidak halal. Makanya para ulama membahas secara khusus bab al-at'imah, bab makanan wal usyribah dan minuman nanti. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini kita harus tahu persis. Nah, pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu Allah, lalu apa saja sih makanan yang boleh dimakan, yang jelas-jelas halal, dan mana yang benar haram? Maka Bapak Ibu, pertama ada satu kaidah yang ini menjadi rumusan oleh para ulama untuk kemudian menjadi dasar pijakan bahwa suatu makanan itu boleh atau tidak. Apa kaidahnya? Satu, al-aslu fil at'imah al-hil. Hukum asal masalah urusan makanan itu halal saja, Pak. Jadi kalau masalah urusan makanan termasuk masalah muamalah, masalah transaksi bisnis itu sangat luas sekali. Jadi tidak kaku, banyak yang bolehnya, Pak, gitu ya. Pokoknya silahkan saja dulu, halal. Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi selama tidak disebutkan haram berarti boleh. Itu saja kaidahnya. Ada yang haramnya enggak? Jadi kalau Bapak Ibu nanya, hukum makan pisang itu apa enggak? Jangan nyari mana ada enggak dalil yang merintahkan untuk makan pisang. Enggak bakal dapat, gitu kan. Karena ini masalah makanan. Jadi nanyanya apa? Yang diharamkan itu apa saja? Kalau enggak disebutkan berarti halal. Termasuk masalah bisnis, ekonomi, transaksi. Nah, kalau masalah urusan ibadah, sebaliknya, Pak. Kalau masalah urusan ibadah itu sangat saklek, sangat kaku, dan sangat sempit ruangnya. Kalau masalah ibadah, al-aslu fil ibadati mamnu'un. Hukum asal masalah urusan ibadah, jangan dulu dilakukan kalau tidak ada perintahnya. Gitu. Itu kaidahnya ini, rumusannya. Jadi kalau masalah urusan makanan, ada yang mengharamkan nggak? Nggak ada, boleh gitu aja. Kalau ibadah, jangan dulu dilakukan, ada perintahnya nggak? Oh ada, lakukan. Kalau nggak, jangan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi penting. Ini kaidah umum. Kenapa? Bapak Ibu, kalau masalah urusan makanan itu terlalu luas, karena terlalu banyak makanan yang bolehnya gitu. Ya. Nah, itu kaidahnya. Terus yang kedua, kata Nabi,
Daruni ma taraktukum. Aku tinggalkan buat kalian. Ya. Ambillah, pokoknya aku tinggalkan buat kalian, ambil saja. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim, karena terjadinya kehancuran umat-umat sebelum kalian itu dikarenakan banyak nanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Faida amartukum bisyai'in, kalau aku perintahkan kepada kalian, udah laksanakannya sekemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Ya, dalam sebuah riwayat, yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itulah halal, dan yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan sesuatu yang dibiarkan, wa masakata anhu, jadi yang dibiarkan nggak disebutkan secara rinci gitu ya, maka apa? Maka fahuwa afiyah, itu merupakan keluasan, ya, kemudahan dan keluasan, dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Faqbalu minallahil afiyah, maka terimalah yang Allah biarkan itu, Allah maafkan itu. Fa innallaha lam yakun nasiya, karena nggak mungkin Allah itu lupa. Maksudnya nggak mungkin Allah itu nggak menyebutkan yang haram, ya, nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah, gitu Pak. Ya, karena yang haram nggak boleh dimakan. Nah, yang tidak disebutkan udah makan saja, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, Bapak Nabikumullah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu? Ternyata Bapak Ibu, itu sedikit yang diharamkan itu. Berdasarkan Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Makanan yang diharamkan itu cuma 5, Pak. Selebihnya berarti apa? Boleh. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi jangan cukup dengan Al-Qur'an saja, Pak. Nanti karena kalau cuma Al-Qur'an saja, ada yang nanya, Pak Ustadz, kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, yang diharamkan cuma 5, Pak ya. Apa, Pak? 1, hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kepada kalian al-maitah. Maitah itu apa, Pak? Bangkai. Maksud bangkai di sini binatang yang matinya itu bukan karena disembelih, karena disembelih secara syariat. Apa contohnya? 1, al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah itu al-hayawanul ladzi yukhnaqu fayamut. Hewan yang matinya itu karena tercekik. Terikat, tercekik, bukan disembelih, gak ada darah yang keluar itu, Pak. Itu namanya bangkai. Yang kedua, Pak, al-mauqudah. Wal mauqudatu. Al-mauqudah itu al-hayawanul ladzi saqata min makanin alim. Jadi hewan yang dia tuh jatuh dari ketinggian. Matinya itu karena jatuh aja gitu, Pak. Gak disembelih. Yang ketiga, wal natihatu, atau al mauqudah itu al hayawanul ladzi yudrabu bi'asan, binatang yang matinya karena dipukul gitu, atau karena terbentur, gak disembelih lehernya, Pak. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, Pak. Ini sudah memang secara fisik itu binatang itu nggak boleh dimakan gitu, dan itu katanya matinya juga itu nggak disembelih. Ini hewan ini katanya itu akan nikmatnya, itu akan terasa nikmat, itu nggak disembelih, Pak, dipukul kepalanya gitu. Apa tuh? Seekor anjing itu, Bapak. Saya ketemu dengan sebagian masyarakat gitu, Pak. Saya pernah makan anjing, ya pernah gitu. Cuma kalau makan daging anjing itu nggak disembelih katanya, dimasukin ke karung gitu, Bapak Ibu, dipukul kepalanya gitu. Terus nanti katanya kalau minumnya tuh lebih enak lagi, kalau minumnya apa? Arak, kata gitu kan. Udah itu berkali-kali lipat gitu kan. Itu apa? Itu matinya karena dipukul. Termasuk kalau misalkan kita punya ayam mati karena tertabrak, itu masuk di situ, Pak. Ya, nggak disembelih. Ya. Gitu. Yang kelima, wa ma akala sabu, binatang yang mati itu bukan karena disembelih tapi diterkam oleh binatang lainnya gitu. Itu termasuk dalam kategori bangkai yang dimaksud, Pak. Jadi bukan disembelih.
Yang namanya definisi disembelih itu kan dipotong lehernya, ya kan Pak? Nah, ini matinya Pak karena tercekik, karena terbentur kepalanya, karena kemudian misalkan jatuh dari ketinggian. Itu yang pertama. Pastikan itu tidak boleh. Bapak punya ayam. Ya, ayam namanya juga ayam, nggak sekolah gitu kan, main ke jalanan kegiles. Kita tahu tuh mati gitu kan. Masih anget kan gitu kan. Nggak apa-apa masih anget tahu gitu kan. Karena nggak disembelih ya nggak boleh. Kecuali kalau seandainya dia itu tertabrak, masih bernyawa gitu kan. Kelepek, ada pisau disembelih, matinya terakhir kan disembelih itu boleh. Ya. Nah, ini jadi satu Pak, bangkai. Ya. Wa yulhaqu bil mayyitah, termasuk kategori bangkai adalah makuti aminal bahimah wa yahya, binatang ya atau sebagian binatang yang disembelih sementara atau dipotong sementara binatangnya masih hidup, itu termasuk bangkai. Kemarin lagi musim kurban ya kan, binatang itu baru disembelih masih hidup, masih kelepek langsung diambil, langsung dikulitin, langsung dipotong kakinya misalkan. Nah itu masuk dalam kategori bangkai. Kenapa? Karena itu masih hidup. Makanya kemarin lagi sebelum acara penyembelihan itu kan ada pelatihan dulu. Pastikan dulu binatang itu sudah mati baru kemudian dipotong. Saya pernah menyaksikan waktu itu ketika menyembelih ayam tuh masih kelepek langsung dilemparkan ke air kan itu kan. Air yang hangat karena mau dicabutin bulunya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Kan masih hidup. Berarti ketika dia masih hidup, matinya itu terakhir di mana Pak? Di air, bukan kan sembelihannya. Itu juga nggak boleh. Kata Nabi, ma kuti'a minal bahimah wa yahayyatun fahuwa mayyitah. Sebagian daging yang dipotong dari hewan masih hidup, maka itu termasuk bangkai. Termasuk Bapak Ibu, misalkan itu kan punya di samping rumah punya seekor sapi. Kita ke pasar nyari daging buat sate, buat lauk. Di pasaran nggak ada daging sama sekali. Belakang rumah kita punya sapi, misalnya gitu. Ambil pisau, ambil 1 kilo pahanya, misalkan gitu. Di sate gitu kan. Sapinya masih ada, dagingnya dapat 1 kilo. Itu bangkai namanya. Kata Nabi, makuti'a minal bahimah. Jadi daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu termasuk bangkai. Ya. Tapi mayustasna minal maitah, tapi ada bangkai Pak itu diperbolehkan, dikecualikan. Apa? Ya, di sini sebutkan ada 2 jenis bangkai. Artinya Pak, binatang matinya nggak disembelih tapi boleh dimakan. Dan itu dihalalkan. Kata Nabi apa? Uhillat lana mayyitatani wadamani. Dihalalkan, boleh dimakan bagi kami 2 jenis bangkai dan 2 jenis bentuk darah. Ammal mayyitatani, adapun yang dimaksud 2 bangkai itu al-hut wal jarad. Al-hut itu bangkainya ikan paus, ikan apapun itu. Yang kedua al-jarad. Jarad itu apa Pak? Belalang. Belalang itu laron atau apa ya? Saya pernah di Gunung Kidul, pulang dari Gunung Kidul itu di pinggir jalan itu banyak yang jualan itu tuh apa namanya? Iya walang ya gitu kan. Belalang itu udah dalam bentuk peyek, udah, dan saya beli dan nah itu yang dimaksud, boleh Pak. Jadi kalau belalang itu nggak usah, kalau mau bikin peyek belalang nggak usah beli belalang hidup, disembelih 1 persatu kelamaan gitu. Mati sendiri juga boleh kan, itu dimasukin ke dalam air mati boleh. Termasuk ikan al-hut, setelah masuk ikan paus sekalipun. Jadi kita nemu ikan paus di lautan mati mengapung, kalau masih segar boleh gak dimakan, dipotong boleh, walaupun matinya gak disembelih. Apa pengecualian? Ikan apapun itu di lautan, yang penting ikan, bukan ikan duyung gitu kan, itu boleh dimakan. Karena Nabi gini, ada seorang sahabat, ya Rasulullah kami sedang dalam keadaan safar. Ketika kami sedang dalam keadaan safar, kami bawa air dari daratan itu sedikit, air tawar. Ketika kami sedang berada di lautan, kami mau wudu.
Sementara kalau air tawar yang dibawa dari darat kan sedikit Rasulullah. Apa natawaddo'a bima'il bahari? Boleh gak kami berwudu dengan menggunakan air laut itu? Kata Nabi apa, Pak? Al-bahru tohurun ma'uhu. Yang namanya laut itu airnya suci mensucikan. Jadi Bapak Ibu kalau berwudu pakai air laut boleh gak? Boleh. Mandi junub habis punya hadas besar, mandi pakai air laut boleh. Suci mensucikan karena air laut termasuk air suci mensucikan atau air suci mensucikan. Dan yang kedua kata Nabi apa? Wal hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi semua jenis bangkai di lautan kecuali bangkai kapal selam gitu kan. Itu silahkan makan, boleh. Itu ceritanya gitu, Pak. Pengecualian. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi cuma satu bangkai. Yang kedua, Bapak Ibu, wadamu, darah. Darah yang maksud apa? Daman masfuhan. Yang dimaksud darah di sini itu daman masfuhan. Daman masfuhan itu apa, Pak? Darah yang mengalir, darah yang ditampung dan dikumpulkan. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau darah yang menempel di daging, kemudian daging itu kita dapatkan, misalkan kemarin lagi musim kurban, nggak usah dicuci dulu, nempel, kemudian langsung digoreng, nempel dagingnya, atau disate, itu boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh itu daman masfuhan, darah yang mengalir, dikumpulkan, ditampung, kemudian dimasak atau dibekukan, konon katanya bisa dipotong-potong gitu. Saya pernah lewat di pasar tradisional, seperti bentuknya tuh kayak ati. Ternyata nggak, itu darah yang dikumpulkan, dibekukan, kemudian dipotong. Nah, itu yang nggak boleh, haram hukumnya, Pak. Kenapa? Karena bukan daging. Dan darah apa? Yang jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maksudnya. Betul, Pak? Tidak bermanfaat, tidak halalan thayyiban. Itu darah. Ya. Itu yang kedua. Jadi cuma satu bangkai, yang kedua darah. Yang ketiga, Bapak Rahmatullah, ya, yang ketiga apa? Lahmul khinzir. Daging babi. Kalau daging babi nggak ada pengecualian. Mau kulitnya, mau bulunya, mau tulangnya, semuanya. Ya, ini sudah clear karena jelas. Ya, di dalam ayatnya disebutkan walahmul khinzir. Itu nomor 3. Hikmahnya kenapa? Wallahu alam. Pasti Allah punya maksud dan ada tujuannya. Yang keempat, wa ma dzukira alaihi ghairismillah. Binatang yang matinya disembelih tapi ketika disembelih tidak dibacakan bismillah. Kan kalimatnya apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang yang disembelih tapi tidak sebut nama Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu beli ayam di pasar itu ada jaminan gak bahwa yang menyembelih itu pakai bismillah? Karena saya pernah bertemu, Pak, ketika mengantar anak daftar tahfizil Quran di Jawa Timur itu kan, di sebuah lembaga. Nah, saya ngobrol dengan pengurusnya, Pak, kalau di sini katanya kalau putra Bapak diterima di lembaga tahfizil Quran di sini, itu makanannya, Pak, kalau seandainya misalkan lauk pauknya itu adalah misalkan kambing atau sapi, itu nggak beli di pasar. Dia punya sapi sendiri, punya kambing sendiri. Apa? Dia sembelih sendiri katanya. Kenapa? Karena nggak mau, ingin memastikan bahwa daging yang dimakan oleh santri-santrinya, apalagi mereka adalah belajar menghafal Quran, itu tidak jelas, tidak dipastikan bahwa dia itu, dagingnya itu, dipastikan bahwa ketika menyembelihnya pakai bismillah. Nah, itu kalau istilah para ulama namanya itu waro. Waro itu hati-hati betul. Ya. Walaupun para ulama membahas kalau kita berada di negara muslim, mayoritas muslim, sebenarnya kita husnuzon aja kan itu ya. Pastilah, karena orang itu sudah merupakan aksioma yang namanya muslim tahu kalau mau menyembelih pakai bismillah gitu kan. Tapi ada orang yang enggak memastikan seperti itu. Ya, wa ma dzukira ghairismillahi. Seperti itu, Pak. Nah, yang kelima, Bapak Rahimahumullah, yang kelima adalah apa?
Wa ma dzubiha li ghairillahi bihi. Binatang yang disembelih, tapi disembelihnya itu li ghairillahi bihi. Tujuannya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bentuk persembahan. Peruntukannya seperti apa? Kasonamin, seperti ditujukan buat berhala. Awathanin, au qabrin, atau untuk penghuni kuburan, atau untuk jin gitu kan, atau untuk siapa? Jadi ada seorang bermimpi katanya, ini kalau bangunan jembatan ini mau kuat, ya maka konstruksinya itu ya harus menyembelih kambing berwarna hitam, misalkan itu Bapak Ibu. Semuanya disembelih, kepalanya dikuburkan di bawahnya. Nah, berarti ketika dia menyembelih, tujuannya apa Pak? Sebagai bentuk persembahan untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kan kalau nggak begitu, dia akan menganggap bahwa ini akan muncul bencana. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Masuk dalam kategori wa ma dzubiha li ghairillahi bihi. Jadi Bapak Ibu cuma 5 saja yang nggak boleh. Berarti yang selainnya boleh nggak? Di sini nggak disebutkan anjing itu boleh dimakan nggak Bapak Ibu? Kan nggak disebutkan. Karena ada yang menanya, Pak Ustadz kalau begitu anjing boleh dimakan dong. Kenapa? Kan nggak disebutkan di sini. Terus bolehkah kita makan ular misalkan itu kan? Banyak tuh daging ular. Kan nggak disebutkan, cuma 5 disebutkan. Bolehkah makan suike misalkan nanti ya? Gitu kan? Kan nggak disebutkan di sini. Bolehkah makan daging buaya misalkan itu Bapak Ibu. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma 5. Ya, makanan yang nggak boleh. Sekali lagi apa tadi? Bangkai, binatang yang mati bukan karena disembelih. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat adalah binatang disembelih tapi tidak menyebutkan bismillah. Yang kelima adalah binatang yang disembelih tapi tujuannya sebagai bentuk persembahan, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kalau cuma sumber penetapan halal haram itu hanya Al-Quran saja, berarti selebihnya boleh. Cuman sumber hukum Islam itu ada 2 Bapak Ibu. 1 Al-Quran, 2 hadis. Nah, ada yang tidak disebutkan oleh Al-Quran tapi nanti disebutkan oleh hadis-hadis Nabi. Untuk memperjelas, merinci yang umum, memperjelas yang global, maka kita harus mengkaji apa yang diharamkan oleh Allah berdasarkan apa Pak? Hadis Nabi. Kalau cuma Quran saja, berarti yang lebihnya boleh itu. Nah, ini bahaya kalau kita merujuk dalam sumber hukum Islam itu hanya Quran saja, karena di sebagian masyarakat kita kan ada Pak, namanya kelompok aliran Qurani, ya, ingkarus sunnah. Jadi mereka mengatakan sudahlah cukup Quran saja gitu. Kenapa? Karena Quran itu pasti otentik, valid kebenarannya. Gak ada istilah Quran dhaif, itu gak ada. Namanya hadis Nabi itu kan baru dikumpulkan, dikodifikasikan tuh 400 tahun setelah Nabi wafat Bapak Ibu. Jadi bayangkan setelah Nabi wafat, sangat mungkin di situ adalah apa? Hadis yang itu muncul tidak dijamin kepastian, maka yang pasti-pasti saja gitu katanya gitu. Jadi ada kelompok yang gak menerima hadis Nabi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hanya memahami ya sumber hukum itu hanya Quran saja, bagaimana kita tahu cara sholat? Betul nggak Pak? Dalam Al-Quran nggak disebutkan jumlah sholat subuh 2 rakaat. Sholat ada ruku, ada sujud. Dari mana kita tahu ada ruku, ada sujud? Dari hadis Nabi. Puasa gimana? Zakat gimana? Haji juga semua. Nah, masalah makanan juga sama Bapak Ibu. Ya. Nanti Nabi mengatakan apa? Kullu dhi nabin minas siba fa'akluhu haramun. Setiap binatang yang bertaring dan kemudian apa? Menyergap, menyerang, nalurinya itu dia tuh buas, maka kata Nabi apa? Makannya adalah tidak boleh. Nah, Nabi nggak menyebutkan Bapak Ibu. Karena mungkin kalau disebutkan macan, singa itu beberapa hadis ya kan? Nabi hanya menyebutkan kriterianya saja. Nah, itu diantaranya contohnya Bapak Ibu. Ya, yang insya Allah
nanti pembahasan selanjutnya masuk dalam ma al muharramatu bis sunnatin nabawiyah, yang diharamkan berdasarkan sunnah Nabi. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 5 saja, ya. Selebihnya disebutkan oleh hadis-hadis Nabi yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa ini saja dulu, ya, mengawali terkait dengan fikih kuliner bab makanan ini. Ya, kalau kita sudah mengetahui, pastikan satu, binatang sembelihan yang kita makan itu benar-benar satu, disebutkan baca bismillahnya, yang kedua benar-benar disembelihnya, dan yang ketiga tentu sesuai dengan sunnah-sunnah nabinya. Kenapa? Sekali lagi karena tadi ketika ada unsur makanan yang itu tidak diperbolehkan secara syariat masuk dalam perut kita, nauzubillah, doa kita tidak sampai kepada Allah. Yang kedua, kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi, nauzubillahi min dzalik. Setiap daging yang tumbuh berkembang dan itu sumbernya dari sumber yang tidak halal, maka fannaru auladi. Saya rasa ini saja dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Masih panjang pembahasan tentang fikih kuliner ini. Mungkin bisa jadi 2 pertemuan, 3 pertemuan. Nanti kalau sempat saya bikin PowerPoint-nya seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.